bernilai. Nah, itu bisa juga kita ambil dari situ, tapi bukan karena binatang ya, tapi itu perumpamaan seperti domba. Itu mungkin seperti itu tambahan. Iya itu bicara tentang nominal ya. Kalau ke nominal ya itu gambarannya kayak gitu. Tapi kalau untuk berbicara standar nilai yang sebenarnya ya kita adalah standar segambar dan serupa dengan Allah, itu intinya. Oke. Kalau memang stand berharga dan bernilai kita di mata Tuhan, mengapa waktu manusia jatuh dalam dosa itu atau manusia begitu jahat harus dimusnahkan itu yang di zaman Nuh? Kalau memang berharga ya, itu coba bisa dijawab nggak? Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu pertama-tama adalah Tuhan yang adil ya. Kita harus menyadari itu. Tuhan itu, Allah kita itu adalah Allah yang adil dan juga Allah yang kasih. Dua pribadi Allah ini tidak bisa kita pisahkan. Itu seperti mata koin gitu. Di satu sisi Allah adalah Allah yang kasih, di satu yang lain adalah Allah yang adil. Ketika manusia itu di zamannya Nuh itu dibinasakan, kita coba bayangkan bahwa ketika berapa dalam pembangunan perahu tersebut, Nuh sebenarnya sudah berkhotbah, sudah menginjili atau memberitakan kabar yang disampaikan oleh Allah terhadap Nuh gitu. Nuh juga sudah memberitahukan bahwa akan terjadi gempa, bertobatlah gitu. Tapi nyatanya pada zaman itu sebangsa daripada Nuh itu mereka itu memiliki habit yang sangat buruk gitu. Mereka itu saling mengawinkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, hidup dengan pesta pora, hidup dengan kecemaran, hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan hanya satu pribadi yang menurut Allah itu adalah senantiasa setia. Tujuannya adalah satu. Kita tahu juga ketika manusia itu dimenasakan, maka Tuhan menyesal, kan gitu. Dalam akhir kata Tuhan menyesal, tapi dalam menyesal bukan menyesal seperti manusia, seperti anak kecil, bukan. Menyesalnya karena manusia itu walaupun telah diperingati, walaupun sudah diberikan banyak kesempatan, manusia tidak sadar-sadar, maka disitulah Tuhan menyesal atas apa yang diperbuat. Gitu Bang Henok Simatupang. Oh, jadi maksud di situ Allah sama Yesus gitu maksudnya lain gitu sifatnya atau gimana? Dulu dimusnahkan, sekarang Tuhan, kalau dulu kan dimusnahkan tuh. Tapi kalau sekarang Tuhan Yesus kan bilang datang kepadaku orang yang berdosa gitu kan. Ya banyak hal lah Tuhan panggil untuk orang-orang berdosa mencari. Tapi kalau zaman Allah nggak bisa seperti itu. Berdosa langsung mati, pegang bait tabut perjanjian, tabut Allah aja langsung mati, tidak ada belas kasihan. Bagaimana nih menurut berharga nih? Manusia ini berharga loh, sekali lagi berharga di mata Allah, tapi Allah matikan. Ayo bagaimana nih kira-kira Pak Pendeta ini? Kalau pandangan saya begini, zamannya memang kita harus akui ya, zamannya mungkin ini menjadi suatu pemikiran yang sangat kritis bagi kita ya. Ketika pada zaman perjanjian lama, salah sedikit tewas, salah sedikit mati, salah sedikit mati. Karena apa? Karena Tuhan di sana adalah Tuhan sendiri yang memimpin bangsa tersebut gitu. Allah sendiri yang memimpin bangsa Israel gitu. Ketika mereka berbuat salah, makanya kan ada aturan atau ada hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel kan. Bukan atas permintaan daripada Allah sendiri gitu, itu permintaan daripada bangsa Israel gitu. Mereka tidak mau, mereka ingin menuntut bahwa bangsa Israel itu merasa mereka sanggup memenuhi standarnya Tuhan gitu. Sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan di dalam perjalanan bangsa Israel sampai dengan perjalanan sampai Yesus. Tuhan itu sudah memberi garis merah gitu ya, garis merah sepanjang jalan mereka untuk membentuk, untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sebenarnya gitu kepada bangsa Israel. Tapi mereka selama ini tidak sadar gitu. Dan sebenarnya kalau kita tahu bahwa ketika
melihat keadaan-keadaan seperti itu, sebenarnya pengharapan bangsa Israel itu adalah ke depan gitu ya. Kita tahu ke depan pengharapannya ketika mengharapkan Yesus Kristus lahir. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak tahan juga gitu ya. Tiap hari salah sedikit buang ke Babel, berzina sedikit, salah sedikit dibuang ke sana, datang bangsa lain digempur terus ya. Tiap hari terus orang itu digempur. Salah sedikit digempur, salah sedikit digempur. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukannya Tuhan musnahkan mereka gitu. Karena apa? Kebebalan hati mereka. Itu sih. Kalau di zaman sekarang, zaman kasih karunia sudah beda gitu ya. Sangat mungkin kita berpikir ya di sini enak-enak kali ya. Ya ketika kita berdosa tidak langsung dimusnahkan gitu, tidak langsung tidak langsung dimatikan gitu kan. Harusnya begitu. Tapi Tuhan berkata lain, bahwa sebenarnya ketika makanya ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, jangan menganggap sepele atau menganggap rendah kasih karunia Tuhan gitu. Sebenarnya itu adalah teguran gitu. Karena kita sebenarnya hidup kita itu sebenarnya lebih berat daripada orang itu. Mereka itu untung kayak gitu. Kalau kita bagaimana? Sangat berat gitu, mengikuti hukum standarnya Tuhan Yesus Kristus gitu. Sangat berat. Itulah yang harus kita penuhi. Itu sih menurut pandangan saya. Makasih, tapi walaupun aku belum puas ya udahlah, apa-apa deh. Ya tahu lah kalau ketidakpuasannya karena ya mungkin Reksi Tambunan bisa menjawab. Gimana? Reaksi. Ini pertanyaannya gimana tadi, Le? Pertanyaannya begini. Jadi gini, tadi kan berharga dan bernilai mata Tuhan nih kan. Tapi kan kita melihat di zaman Nuh orang dimusnahkan Tuhan tuh karena sangat begitu jahatnya. Ini Allah ya, teokrasi ya. Sekali lagi teokrasi, kepemimpinan Allah. Oke. Terus lalu bagian-bagian dalam bagian-bagian tugas dalam bangsa Israel ya, megang yang bagian Lewi, pegang tabut perjanjian Allah. Jadi kan siapa aja yang pegang tabut perjanjian Allah langsung mati. Terus setelah itu kan manusia ya, manusia yang mati ya, bukan kucing yang mati ya, bukan hewan yang mati, itu manusia. Terus abis itu orang yang ngomong sama Elia tuh mengenai tanah, mempermainkan tanah itu, menjual tanah itu, tanah berdarah itulah aku bilang. Iya, itu aja langsung mati loh, nggak pakai main-main, langsung seketika itu. Terus Elia, anak kecil aja yang kecil nih, bayangin anak kecil menghina botak, dirobek anak kecil sama siapa? Sama beruang itu kan, langsung. Nah itu bagaimana yang disebut sebagai bahwasannya Allah bilang kita tuh manusia sebagai berharga di mata Allah. Nggak ada belas kasihan di zaman teokrasi. Namun sekarang di zaman sekarang ini, di zaman Tuhan Yesus, kita nih free will, kehendak bebas. Kita mau jahat, tapi kembali lagi Tuhan ini selalu datang untuk kita gitu loh, karena Allah sudah menjadi manusia. Bagaimana itu menurut Pak Reksi juga kalau bisa ini? Oke, siap. Jadi pertanyaan intinya, aku bertanya dulu gini, nggak ada zaman Allah, zaman Yesus, buat zaman PL dan zaman PB lah. Jadi berarti kalau buat Allah zamannya Allah dan zaman Yesus berarti beda dong. Berarti Tuhan kita dua dong nantinya. Zaman PL dan zaman PB. Jadi di zaman PL memang seperti di firman Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi kan. Jadi ya yang berbuat dosa ya harus hukum mati. Nah itu di zaman PL. Karena apa? Dan itu sudah peraturan dan hukum pada waktu di zaman perjanjian lama gitu ya. Sekali orang berbuat dosa ya harus dihukum mati. Tapi kalau di zaman kasih karunia, yaitu sudah di zaman PB, berarti masih ada belas kasihan, yaitu kasih karunia tadi ya. Karena di Yesus yang mengorbankan dirinya mati di hilang suaranya loh. Jaringan Terlalu cepat lah, pelan-pelan suaranya biar nggak hilang.
Oke. Coba ulangin lagi. Suaranya nggak kedengaran. Kalau terlalu cepat lah jelaskan jadi hilang suaranya. Saking menggebu-gebunya jadinya. Sinyal. Iya, Sinyal. sinyal. Terlalu berdebu-debu jadinya itu. Iya, Enggak, iya. turun dulu. Ntar masuk lagi, ntar stabil deh. Ya, kalau bisa saya tambahkan dengan sederhana, sebenarnya itu sangat panjang yang aku bilang tadi ya. Kalau sederhananya begitu. Kalau bisa saya tambahkan, kenapa seakan-akan Allah di zaman perjanjian lama itu, Allah itu begitu jahat, sedangkan di zaman perjanjian baru Tuhan seakan-akan lebih mengasihi atau memberikan kasihnya yang berlimpah-limpah atas. Sebenarnya sama aja. Ketika di zaman perjanjian lama, bukannya di sana tidak ada kasih karunia ya. Kita tahu di sana banyak kasih karunia. Contohnya, orang yang pertama kali mendapatkan kasih karunia itu adalah Abraham. Abraham itu mendapatkan kasih karunia bukan karena dia dikuduskan atau bukan karena dia suci gitu ya. Bukan karena perbuatannya kok, bukan karena tindakan yang benar kok, tapi karena Tuhan memang memilih orang itu untuk tujuan Allah yang jadi contohnya lagi orang-orang yang mendapatkan kasih karunia adalah Daud. Daud itu mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu, sekalipun mungkin dia hidup dalam perjanjian lama, tapi ketika dia melakukan dosa dan dia bertobat kepada Tuhan, dia mengakui keberdosaannya, Tuhan tetap mengasihi dia. Tuhan tidak membiarkan dia langsung terbuang, tapi dengan kata lain, Tuhan tetap menjalankan hukumannya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Bangsa Israel itu berapa kali Tuhan mengasihi orang itu gitu. Berapa kali orang Tuhan itu menunjukkan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Contohnya ketika di padang gurun. Berapa kali bangsa Israel ini bersungut-sungut tentang makanan dan minuman yang mereka makan sehari-hari. Bukannya, padahal dengan nyata-nyata mereka sudah melihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Namun karena persoalan sangat sepele itu tentang makanan dan minuman, mereka bersungut-sungut. Mereka kayak seakan-akan mengutuki Musa dan juga Allah. Tapi di situ Tuhan tetap berbalas kasihan, tetap berpegang teguh kepada kasih terhadap, tetap berpegang teguh terhadap janji Tuhan gitu. Tuhan tahu bahwa bangsa yang Tuhan pilih ini adalah bangsa yang bebal gitu. Tapi di samping itu Tuhan tidak akan selalu membiarkan manusia itu hidup di dalam ninabobo gitu, dininabobokan dengan cara Tuhan selalu menyediakan yang mereka perlukan. Di dalam di dalam kesalahan bangsa Israel, Tuhan nyata-nyata menegur mereka. Makanya kan Daud berkata bahwa Tuhan itu menegur orang yang dikasihinya, menghajar orang yang dikasihinya gitu. Daud sendiri yang berkata begitu. Dan di tengah-tengah bangsa Nuh, seperti yang tadi, bukan tidak ada kasih karunia Tuhan atas bangsa itu. Beberapa kesempatan Tuhan sudah berikan. Namun ada aturan-aturan yang manusia sendiri minta, yang bangsa Israel sendiri minta, yang kepada Tuhan, yaitu hukum Taurat gitu kan. Hukum Taurat itu bukan Tuhan yang memberi, Tuhan yang rindu, tapi karena bangsa Israel itu merasa mereka sanggup memenuhi standarnya Tuhan. Dan ketika mereka salah sesuai dengan perjanjian, mereka harus mati dan binasa gitu. Kalau kita tarik bahwa kenapa ketika bangsa Israel ini keluar dari bangsa Israel tidak ada hukum Taurat, sampai dengan mereka sampai ke Gunung Sinai, orang itu tidak langsung melulu dihajar Tuhan begitu saja, bukan. Tetap kasih karunia Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan. Tapi ketika mereka sudah merasa sanggup memenuhi standar Tuhan, disitulah manusia itu, bangsa Israel itu mendapatkan, kalau mereka berbuat benar di hadapan Tuhan, mereka sanggup, maka mereka akan diberkati Tuhan. Tapi ketika mereka salah atau lari daripada jalan Tuhan, mereka akan dimusnahkan Tuhan. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap menaruh balas kasihannya terhadap bangsa Israel. Makanya sampai sekarang
kita tahu bahwa garis keturunan yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia itu bukan dari bangsa lain. Tuhan tidak langsung membuang bangsa Israel begitu saja ketika mereka berdosa, bukan. Tapi tetap Allah yang kita tahu, yang kita sembah dalam perjanjian lama juga, tetap setia dalam janji-janjinya, tetap setia di dalam apa yang Tuhan telah janjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub gitu. Tuhan tetap setia, sehingga ada cikal bakal turunnya apa ya, kayak nubuatan-nubuatan tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus, semua sudah dimuatkan di dalam firman Tuhan. Itu perjanjian lama itu adalah sebagai bentuk kasih Tuhan juga kepada manusia, dalam bentuk hajaran Tuhan kepada manusia, yaitu kepada bangsa Israel. Itu sih. Kalau zaman sekarang kan kita tahu bahwa kayak seakan-akan Tuhan itu ya membiarkan begitu saja orang berdosa. Bukan, sebenarnya bukan. Karena firman Tuhan berkata, kan kita tahu bahwa firman Tuhan, jangan anggap rendah kasih karunia Tuhan. Jangan dianggap rendah, karena setiap orang yang menganggap rendah kasih karunia Tuhan, maka orang itu akan tidak mendapatkan apa ya, kesempatan, atau tidak apa ya, akan hidup kacau lah gitu istilahnya, hidup akan di luar Tuhan, hidup dalam apa, kutuk manusia, atau hidup di dalam apa ya, di dalam kegelapan gitu. Karena di dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Yesus itu datang ke dunia itu bukan hanya untuk apa ya, bukan untuk meniadakan hukum Taurat ya, sepertinya bukan, tapi Tuhan berkata untuk menggenapi hukum Taurat. Itu sih, tidak ada bedanya sebenarnya, menurut pandangan saya tidak ada bedanya. Oke, aduh. Ya, makasih. Makasih buat Bang Heno, Bang David, dan Bang Reksi buat jawaban dan pertanyaannya. Oke, lanjut yang mau bertanya dan sharing. Ada yang mau tanya atau sharing? Oke, Kak Susi Situmorang, Lamba Gudung. Oke, Kak Susi mau nanya atau sharing nggak, Kak Susi? Apa? Kak Susi. Apa? Nggak dengar ya suaraku. Dengar. Iya, ulang. Oke. Selamat malam. Iya, malam. Aku Malam. mau bertanya, atau nggak tahu juga lah, cuman pendapat Bang David gimana? Kan tadi bernilai dan berharga. Misalnya nih, dalam pelayanan kita memaksakan diri. Kayak contohnya, kadang gereja kami ini kan, kami tuh dalam pelayanan kayak misalnya nih, petugas-petugasnya ini kalau datang ke gereja langsung ditunjuk. Jadi kayak misalnya itu jadi terpaksa gitu. Jadi kayak melayani Tuhan itu terpaksa. Apakah dalam terpaksaan itu